Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Talent Management yang berjudul Manajemen Talenta sebagai Strategi Kompetitif, Kajian Teoritis dan Studi Kasus pada Perusahaan PepsiCo. Studi ini juga menyajikan studi kasus implementasi manajemen talenta pada perusahaan global PepsiCo sebagai ilustrasi konkret dari penerapan prinsip-prinsip tersebut. Metodologi yang digunakan adalah kajian pustaka, library research, dengan pendekatan deskriptif analitis. Temuan menunjukkan bahwa manajemen talenta yang terstruktur dan berbasis data mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat daya saing, dan mempercepat proses suksesi kepemimpinan. Manajemen talenta tidak hanya melibatkan aktivitas rekrutmen ya teman-teman, tetapi mencakup seluruh siklus hidup karyawan, mulai dari akuisisi, pengembangan, hingga retensi dan suksesi. Seiring meningkatnya kebutuhan akan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif, perusahaan dituntut untuk memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi serta mengembangkan talenta sejak dini. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai proses, manfaat, serta model implementasi manajemen talenta menjadi sangat krusial. Untuk rumusan dan tujuan, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu bagaimana konsep dan manfaat manajemen talenta. Tujuannya yaitu menjelaskan konsep dan manfaat manajemen talenta. Untuk poin kedua, bagaimana langkah-langkah proses manajemen talenta. Tujuannya menguraikan langkah-langkah dalam proses manajemen talenta. Untuk poin yang ketiga yaitu apa saja model manajemen talenta yang sering digunakan. Tujuannya menganalisis model-model manajemen talenta yang umum digunakan. Untuk poin yang terakhir yaitu bagaimana penerapan manajemen talenta pada PepsiCo. Tujuannya yaitu menyajikan studi kasus penerapan manajemen talenta di PepsiCo itu sendiri. Untuk definisi manajemen talenta, menurut Levis dan Heckman tahun 2006, manajemen talenta adalah serangkaian proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu kunci. Sementara itu, menurut Armstrong tahun 2012, manajemen talenta mencakup pendekatan terintegrasi untuk memastikan organisasi dapat menarik, mempertahankan, dan mengembangkan individu dengan nilai strategis. Untuk manfaat manajemen talenta, implementasi manajemen talenta yang efektif memberikan berbagai keuntungan baik bagi organisasi maupun individu. Di antara manfaatnya yaitu ada 5 poin. Yang pertama, peningkatan kinerja organisasi di mana talenta yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak langsung terhadap produktivitas dan efisiensi. Untuk yang kedua, yaitu keunggulan kompetitif, di mana perusahaan yang mampu mengelola SDM unggul akan lebih siap beradaptasi dengan perubahan pasar. Untuk poin yang ketiga, ada retensi talenta dengan program pengembangan karir yang jelas tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan akan meningkat. Untuk yang keempat, suksesi yang sistematis di mana manajemen talenta membantu organisasi dalam mempersiapkan pemimpin masa depan secara berkelanjutan. Untuk poin yang terakhir yaitu inovasi dan adaptabilitas, di mana individu berbakat cenderung memiliki kemampuan tinggi dalam berpikir kreatif dan inovatif. Untuk proses manajemen talenta, proses yang dinamis dan berkelanjutan. Setiap organisasi dapat memiliki proses yang berbeda, namun secara umum tahapan-tahapan berikut sering dijumpai ya teman-teman, sering ditemukan lah ya. Di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama ada akuisisi talenta atau talent acquisition. Proses ini meliputi pencarian dan perekrutan individu yang memiliki kompetensi dan prestasi tinggi. Dan poin kedua itu ada perencanaan talenta atau talent planning. Langkahnya adalah melakukan analisis terhadap kebutuhan SDM berdasarkan strategi organisasi. Untuk poin yang ketiga yaitu ada manajemen kinerja, di mana evaluasi kinerja yang berbasis pada target dan kompetensi memungkinkan organisasi mengidentifikasi individu dengan kinerja tinggi
sekaligus memberikan umpan balik untuk memperbaiki berkelanjutan atau perbaikan berkelanjutan ya teman-teman. Dan untuk yang poin keempat ada pengembangan talenta atau talent development, di mana tahap ini mencakup pelatihan, coaching, mentoring, dan program pengembangan kepemimpinan. Untuk poin yang kelima teman-teman, di sini ada suksesi atau succession planning, di mana organisasi perlu merancang jalur suksesi bagi posisi-posisi strategis agar kesinambungan kepemimpinan tetap terjaga. Dan untuk poin yang terakhir yaitu ada retensi dan keterlibatan atau retention and engagement, di mana karyawan berbakat perlu dipertahankan melalui kompensasi yang kompetitif, budaya kerja yang sehat, dan peluang pengembangan karir. Dan model-model manajemen talenta di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama The Talent Management Framework, di mana model ini menekankan integrasi antara strategi bisnis dan praktik SDM dengan fokus pada pembentukan budaya, pembelajaran, kepemimpinan, dan engagement itu sendiri. Untuk poin berikutnya ada Nenbock-Geld model, merupakan alat diagnostik yang digunakan untuk mengklasifikasikan karyawan berdasarkan dua dimensi, yaitu kinerja dan potensi. Untuk berikutnya ada The McKinsey 7S Framework. Model ini menekankan keselarasan antara 7 elemen organisasi. Elemen-elemen ini adalah strategi, struktur, sistem, share values, dan scale, style, dan staff juga. Untuk berikutnya itu ada Integrated Talent Management Model. Model ini menggambarkan keterkaitan antara berbagai fungsi SDM, yaitu ada rekrutmen, pengembangan, suksesi, engagement, dengan strategi organisasi secara menyeluruh teman-teman. Untuk profil perusahaan, PepsiCo adalah perusahaan multinasional ya teman-teman yang bergerak di sektor makanan dan juga minuman dengan merek-merek ternama seperti Pepsi, Lay's, Tropicana, Quaker, dan Gatorade. Dengan lebih dari 260.000 karyawan di seluruh dunia, PepsiCo menghadapi tantangan dalam memastikan talenta terbaik tersedia di setiap bisnis ini. Untuk strategi talent management di PepsiCo, yaitu strategi pengelolaan talent management di PepsiCo adalah salah satu contoh terbaik ya teman-teman dari implementasi manajemen yang terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil bisnis jangka panjang. Di sini ada beberapa strategi pengelolaan talent management di PepsiCo, bisa saya jelaskan, yaitu ada leadership development program ya teman-teman. Jadi melalui PepsiCo University, karyawan diberikan pelatihan kepemimpinan dan program rotasi lintas fungsi teman-teman. Dan juga ada people planning meetings. Jadi forum ini digunakan untuk mengevaluasi potensi dan kesiapan karyawan dalam posisi kepemimpinan. Berikutnya juga ada diversity dan inclusion. Jadi PepsiCo memiliki komitmen terhadap keberagaman dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif teman-teman. Yang terakhir yaitu analisis data talenta. Jadi digunakan teknologi analitik untuk mengukur engagement, memprediksi turnover, dan pemetaan kebutuhan pelatihan. Dampak dan hasilnya yaitu hasil dari strategi tersebut yaitu peningkatan indeks kepuasan karyawan, percepatan suksesi internal, dan peningkatan performa tim lintas negara teman-teman. Jadi keberhasilan PepsiCo dalam mengelola talenta berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan perusahaan, bahkan dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. Untuk kesimpulannya dari presentasi malam ini adalah manajemen talenta merupakan elemen strategis dalam menciptakan organisasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui proses yang sistematis dan model yang terintegrasi, organisasi dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jadi studi kasus PepsiCo menunjukkan bagaimana manajemen talenta yang terencana mampu menghasilkan dampak nyata terhadap performa dan keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk mengembangkan kebijakan dan praktik manajemen talenta yang sesuai dengan visi dan misi jangka panjang mereka. Baik,
presentasi saya malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.